Do not be afraid. I am the first and the last. I am the living one. I was dead, and behold, I am alive forever and ever. And I hold the keys of death and Hades. Mengapa bangsa Indonesia yang tidak pernah diserang Israel, tidak pernah dijajah Israel, tidak pernah ditindas Israel, justru membenci Israel lebih dari bangsa manapun di dunia? Kebencian ini bukan muncul kemarin. Ia ditanam sejak puluhan tahun lalu melalui politik, ideologi, dan propaganda. Apakah benar bangsa ini sedang membela kebenaran? Ataukah otak bangsa ini sudah dicuci oleh kebohongan yang turun-temurun? Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini, mari kita berbicara tentang sesuatu yang menyedihkan. Tentang bagaimana bangsa yang katanya cinta damai, tiba-tiba bisa menumpahkan begitu banyak kebencian terhadap satu bangsa kecil, Israel. Pertanyaannya, kenapa? Mengapa bangsa Indonesia yang tidak pernah diserang Israel, tidak pernah dijajah Israel, tidak pernah ditindas Israel, justru membenci Israel lebih dari siapapun di dunia? Jawabannya, karena otak bangsa ini sudah dicuci. Bukan oleh fakta, tapi oleh ideologi yang disebar sejak berabad-abad lalu. Sejak ajaran dari Timur Tengah dibawa masuk, bersama doktrin kebencian terhadap Israel. Akar kebencian itu bukan politik, melainkan warisan ideologi yang dibawa bersamaan dengan datangnya Islam ke Nusantara. Ketika Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13, ia tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga membawa pandangan dunia Timur Tengah. Pandangan yang memusuhi bangsa Yahudi, menolak eksistensi Israel, dan memutarbalikkan sejarah perjanjian Tuhan. Dalam banyak ajaran yang diwariskan secara turun-temurun, bangsa Yahudi dilabeli sebagai musuh umat, tanpa penjelasan, tanpa fakta, tanpa kebenaran firman. Dari mimbar ke mimbar, dari generasi ke generasi, tertanamlah kebencian tanpa dasar terhadap Israel. Namun kebencian ini sudah diinstitusikan, masuk ke dalam sistem pendidikan, menjadi bagian dari politik luar negeri, diajarkan di jalanan, diteriakan di mimbar, dan ditelan mentah-mentah oleh jutaan jiwa tanpa pernah meneliti kebenarannya. Inilah hasil dari pencucian otak ideologis selama berabad-abad. Bangsa ini diajari membenci Israel tanpa alasan, diajari menolak kebenaran Alkitab, diajari berdiri di sisi yang salah dari sejarah, di sisi yang melawan janji Tuhan. Padahal kebencian terhadap Israel bukanlah bentuk keberpihakan pada kebenaran, tetapi penolakan terhadap rencana Tuhan sendiri. Dan siapapun yang menolak rencana Tuhan sedang menempatkan diri di bawah kutukan, bukan berkat. Saudara-saudari, saat kita melihat dunia berdiri melawan Israel dan bangsa ini ikut bersorak dalam kebencian, ingatlah satu hal, Tuhan tidak pernah mengubah firman-Nya. Ia berkata kepada Abraham, siapa yang memberkati engkau akan kuberkati, dan siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang politik, tetapi tentang posisi rohani bangsa ini. Apakah kita akan terus dibutakan oleh kebohongan yang diwariskan ribuan tahun, atau kita akan berdiri di sisi kebenaran, di sisi Tuhan yang hidup, yang setia pada perjanjiannya dengan Israel? Bangsa ini harus sadar, membenci Israel berarti menentang Tuhan. Dan siapa yang menentang Tuhan, tidak akan pernah berdiri tegak. Selama kebencian terhadap Israel masih dijadikan kebanggaan nasional, berkat atas bangsa ini akan tertahan. Hanya pertobatan dan kembali pada kebenaran firman Tuhan yang dapat membuka mata bangsa ini dari cuci otak ideologi yang menyesatkan selama berabad-abad. Apakah bangsa ini benar-benar membela kebenaran, ataukah bangsa ini sedang hidup dalam kebohongan yang diwariskan dari masa lalu? Saudara-saudari terkasih dalam Kristus,
Tuhan sedang berbicara kepada bangsa-bangsa di akhir zaman, termasuk kepada bangsa ini. Seperti firman-Nya dalam Yeremia 18 ayat 11 dan 12, beginilah firman Tuhan. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Bukankah itu juga cermin dari zaman ini? Bangsa yang keras hati, bangsa yang menolak kebenaran firman, bangsa yang menganggap kebohongan sebagai kebenaran, dan kebenaran sebagai ancaman bagi ideologi lama. Namun Tuhan tetap setia pada janjinya. Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Israel tetap bangsa pilihan Tuhan. Perjanjian itu tidak pernah dibatalkan, tidak pernah diganti, tidak pernah dicabut. Dan kepada bangsa-bangsa yang berani menyentuh Israel, Tuhan memperingatkan melalui Zakharia 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Itulah sebabnya, ketika dunia menentang Israel, mereka sebenarnya sedang menantang Tuhan sendiri. Dan tidak ada bangsa manapun yang dapat berdiri di hadapan murka Tuhan yang kudus. Bangsa ini harus berhenti hidup dalam kebohongan ideologi. Harus berhenti menelan propaganda yang dibungkus agama. Harus berhenti memusuhi bangsa yang diberkati Tuhan. Karena setiap kebencian terhadap Israel adalah perlawanan terhadap rencana kekal Allah sendiri. Dan setiap bangsa yang berdiri melawan rencana itu akan menuai kehancuran yang mereka tanam dengan lidah mereka sendiri. Saudara-saudari terkasih, Tuhan sedang menguji hati bangsa-bangsa. Apakah mereka akan berdiri bersama kebenaran atau terus terseret oleh kebohongan yang diwariskan dari masa lalu? Inilah saatnya bangsa ini memilih berdiri bersama firman Tuhan atau melawan Tuhan dan kehilangan berkat-Nya selamanya. Karena yang menolak Israel tidak sedang menolak politik, tetapi menolak Tuhan yang hidup. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya.
tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka, dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya,
dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.